وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Jamaah rahimakumullah, sebelum kajian ini dimulai, ana punya satu pesan, bahwa semua ilmu yang kita dapatkan tidak akan bermanfaat kalau tidak diamalkan dengan ikhlas. Nggak ada gunanya antum bayar, nggak ada gunanya antum hafal Al-Quran, tidak ada gunanya antum menghatamkan Sahih Al-Bukhari, tidak ada manfaatnya antum menghafal Arba'in Nawawiyah kalau ternyata itu nggak diamalin, jamaah. Maka berdoalah, memohon kepada Allah supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat buat kita di dunia dan di akhirat. Ahibati fillah, siapa yang pernah diklakson di lampu merah? Nah, kayaknya banyak di antara kita. Kenapa dia diklakson? Udah hijau, udah waktunya jalan, tapi ternyata engkau sibuk dengan handphonemu. Ada yang klaksonnya pakai adab, tapi ada yang nggak pakai adab, sakit hati sama antum. Maka jamaah, kadang-kala kita perlu diingatkan. Kenapa? Karena dunia ini memang melalaikan. Ahibati fillah, sebagian kita mungkin hidupnya penuh dengan bala dan musibah, sehingga dia lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan kita. Antum kalau melihat bagaimana sejak beliau di perut ibundanya, kemudian lahir, berpisah dengan ibundanya karena disusui di kampung Bani Sa'ad, kemudian setelah itu balik ke kota Mekah, setelah itu ibunya berangkat ke Madinah, ibunya meninggal di tengah jalan sana di Abwa, kemudian dirawat oleh kakeknya, dirawat oleh pamannya bukan orang kaya, sehingga beliau harus bekerja. Mungkin sebagian kita ada yang merasakan seperti itu. Sulit kayaknya mendapatkan orang yang hidup seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau nggak pernah, jamaah, berada di zona nyaman di waktu yang lama. Beliau terus bergerak. Ketika beliau hampir berumur 40 tahun, beliau udah jenuh melihat kehidupan di Mekah. Beliau melihat ada yang salah ini. Patung disembah, anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup, khamr diminum, perzinaan merajalela. Akhirnya kita semua tahu cerita Nabi SAW menyendiri di Gua Hira sampai turunnya Iqra. Ketika turun Iqra, beliau ketakutan. Sempat tenang beliau ketika dibawa kepada siapa? Waraqah bin Naufal. Apa tenangnya Nabi SAW? Nabi merasa tenang karena Waraqah menyampaikan yang turun itu malaikat, sebagaimana yang turun kepada Musa alaihissalam. Kalau kita lihat fase gembiranya Nabi alaihissalam sangat pendek sekali. Setelah Warqah menyampaikan innahu lanamus alladzi nazala ala Musa, yang turun kepadamu itu
malaikat, risalah yang turun kepada Musa alaihissalam. Nabi tenang. Lalu Waraqah mengatakan, laitani kuntu jaza'an hina yukhrijuka qaumuka. Waraqah sudah buta, sudah tua waktu menyampaikan itu. Waraqah mengatakan, andai kata aku dalam kondisi muda belia, gagah perkasa ketika kaummu mengusirmu. Lihat ya, beliau akan diusir. Aku akan menolongmu mati-matian. Nabi kaget. Beliau mengatakan, awa mukhriji ya qaumi, apakah kaumku akan mengusirku? Aku ini dicintai di kota Mekah. Ya, Nabi alaihissalam. Bagaimana penduduk Mekah menghormati, menghargai, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. 5 tahun sebelum peristiwa itu, ada peristiwa yang membuat penduduk Mekah semua menghargai dan menghormati Nabi alaihissalam. Beliau menyelamatkan kota Mekah dari banjir darah. Tatkala orang-orang sudah siap untuk bunuh-bunuhan di depan Ka'bah gara-gara peletakan Hajar Aswad, lalu mereka mengatakan, gimana kalau kita jadikan orang yang pertama masuk sebagai penengah di antara kita. Datang nih Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, dan belum jadi nabi, beliau belum, masih orang biasa. Datang. Apa kata seluruh pemimpin-pemimpin kabilah itu? Mereka mengatakan, hadzal amin, ini orang yang terpercaya. Al-amin, radina bih, kami semua ridho dengan dia. Lalu muncul ucapan Waraqah bin Nawfal, mereka akan mengusirmu. Ini satu hal yang bertentangan loh. Iya, kata Waraqah, ma min ahadin ata bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Seperti itu memang. Tidak ada seorang pun yang datang membawa seperti apa yang engkau bawa, melainkan dia akan dimusuhi. Titik. Dari sejak Nabi Nuh alaihi salam dimusuhi oleh kaumnya. Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya dimusuhi gitu. Dan betul, beliau diusir. Pertanyaannya, kenapa sebelum menjadi nabi penduduk Mekah mencintai, dan setelah menjadi nabi alaihi salatu wassalam beliau dibenci? Siapa yang mau jawab? Nah, mic-nya. Fadhal. Itu. Jadi yang angkat tangan antum jangan turunin. Ya, dihidupin dulu. Udah hidup. Iya, belum hidup mic-nya. Tafadhal. Belum hidup lagi, belum hidup. Kasih mic. Cek. Udah, siap. Karena Nabi mendakwahkan tauhid, Ustaz. Nah, karena mendakwakan tauhid. Siap, kasih hadiahnya. Iya, simpelnya itu jangan. Tapi semua orang baik itu dicintai. Tapi orang yang memperbaiki itu dibenci. Nabi selama 40 tahun beliau baik, jadi orang baik, tapi belum bertindak memperbaiki kaumnya. Antum ketika di tempat kerja antum jadi orang baik, semua satu kantor itu Masya Allah fulan
Masya Allah, puasa Senin Kemis bulan ini, sholat duha, ngaji tepat waktu, kerjanya bagus. Tapi ketika antum berubah naik peringkatnya, mengatakan kepada mereka, ayo tutup komputernya, sholat. Laki perempuan ketawa ke TV, ittaqullah. Ini pintu-pintu perzinaan. Kira-kira mereka masih cinta sama antum? Enggak lagi. Enggak lagi. Dan Nabi dibenci. Nabi berdakwah. Ya, cerita itu antum tahu. Nabi hijrah ke kota Madinah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian beliau hidup nyaman di kota Madinah? Ternyata nggak berhenti. Ujian itu nggak berhenti buat Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi nggak ada ceritanya Nabi berhenti di zona nyaman itu lama, nggak ada. Sampai kota Madinah. Kapan Nabi alaihi salatu wasallam sampai di kota Madinah? Nah, siapa yang mau jawab? Jamaah, kapan Rasulullah SAW sampai ke kota Madinah? Tuh ada yang angkat tangan di sana. Bismillah. Tahun ke-6 Hijrah. Sampai ke kota Madinah tahun ke-6 Hijrah. Kenabian. Tahun ke-6 kenabian. Enggak kayaknya. Bukan tahun ke-6. Iya. Nih yang depan. Hijrah di tahun ke-13 kenabian. Dan sampai kota Madinah? Sampai kota Madinah umur 53 tahun. Di tahun pertama Hijriah. Tahun pertama Hijriah. Nah, jadi 13 tahun Nabi SAW berdakwah. 13 tahun capek, lelah. Ketika beliau hijrah meninggalkan kota Mekah, beliau bukan berangkat meninggalkan kota Mekah seperti kita sekarang, berangkat umroh ya. Turun mana nih travelnya nih? Turun Madinah, turun Jeddah. Beliau keluar dari kota Mekah sembunyi-sembunyi di malam hari, tinggal di gua 3 malam. Terus melakukan perjalanan ke kota Madinah berhari-hari. Ada yang mengatakan 12 hari dengan sembunyinya beliau di dalam gua Hira. Naik onta, dikejar-kejar sama musuh. Mereka membuat sayembara siapa yang dapat mendatangkan kepala Muhammad alaihi salatu wassalam hayyan au maitan, hidup atau mati, 100 ekor onta. Bagaimana ceritanya orang-orang Quraisy sudah sampai ke mulut gua itu. Kapan beliau istirahat, jamaah? Kapan? Sampai ke kota Madinah. Numpang hidupnya, nggak punya rumah, bangun masjid, terus punya rumah kecil, rumah Nabi SAW, dan di rumah itu beliau sampai mati. Kita berpindah-pindah dari rumah yang enak ke rumah yang lebih enak, dari yang lebih enak sampai yang Masya Allah rumahnya pakai kolam renang, sudah nggak ada rumah yang lebih enak dari rumah antum mungkin sekarang. Nabi alaihissalam sejak sampai Madinah sampai meninggal dunia di rumah yang sama alaihissalam. Allahu Akbar. Ada pelajaran yang harus kita ambil dari beliau. Ya, terjadi perang Badar, 1000 melawan 300 belasan. Bagaimana sahabat Nabi menghadapi pasukan itu ya? Mereka ada kekhawatiran, jemaah. Mereka maunya nyaman. Ketika perang Uhud, perang Badar, sahabat-sahabat Nabi 300 belasan ini, mereka sebenarnya sedang pergi menuju kenyamanan. Apa kenyamanan itu? Mama, iya,
Ibu-ibu ada? Apa kenyamanan yang sedang ingin diraih oleh para sahabat Nabi? Ibu-ibu, ini pertanyaan buat bapak-bapak doang. Ana baru sekarang daurah lihat bapak-bapak, seneng ana lihat antum jemaah. Seneng nggak seneng karena ada yang merem, tapi insya Allah nggak lah, pagi belum lah. Nah, silakan ibu-ibu. Mereka keluar dari kota Madinah, Nabi SAW menjanjikan sebuah kenyamanan. Apa kenyamanan yang dijanjikan Nabi SAW? Ibu-ibu, ada ibu-ibu di belakang? Ada yang mau jawab enggak? Panitia yang pegang mic paling enggak Ustaz tahu ada gitu di situ. Nah, Mat, halo? halo, pakai halo kayak telepon. Iya, memang telepon ini jamaah, ini halo-haloan gitu. Nah, tafadhali. Ya, Ustaz, jadi keinginan para sahabat adalah kenyamanan dalam beribadah, tidak diganggu oleh kaum kafir. Enggak, berangkat meninggalkan kota Madinah ke Badar itu menuju ke sebuah kenyamanan. Mereka sedang berburu kenyamanan di sana. Apa kenyamanan yang mereka buru di Badar? Ridho Allah, Ustaz. Belum. Iya, tidak, ibadahnya tidak terganggu gitu loh, Ustaz, maksudnya. Iya, kalau itu betul, ya kasih hadiah lah. Nah, Yeay. karena jawabannya benar untuk pertanyaan yang salah. Enggak apa-apa, kasih hadiah. Tapi fadal, enggak mama, jangan angkat tangan untuk di sini. Bismillah Ustaz. Iya, fadal. Apa kenyamanan yang dijanjikan Nabi akan mereka dapatkan di sana insya Allah? Harta mereka yang dirampas oleh orang kafir. Masya Allah, ahsanti. Mereka sedang berburu kafilah dagang orang-orang Quraisy. Kafilah dagang yang membawa 50.000 dinar. Siapa yang punya toko emas di sini? Angkat tangan. Nah, ada yang punya toko emas? 50.000 dinar. Oke, ini pertanyaan selanjutnya buat ibu-ibu, karena ibu-ibu biasa pakai emas. Berapa 50.000 dinar itu? Tafadhol. Ini karena kita bicara kenyamanan. Mereka sedang berburu kenyamanan, ternyata kenyamanan itu hilang. Allah keluarkan mereka benar-benar dari zona nyaman dan harus berhadapan dengan musuh. Dan mereka tidak punya kesiapan. Bismillah. Naam. 1000 dinar itu sama dengan 4/4 kilo emas. Iya, pertanyaannya 50.000 dinar itu dihitung hari ini berapa miliar? Jadi 200.000 4/4 kilo emas. 200 berarti kurang 12,5 200 miliaran Ustadz. 200 miliaran. Sekarang 1,7 Mas. Kalkulator. Hitung yang benar coba. Nggak apa-apa, oke, kalkulator nggak apa-apa sekarang. Karena bapak-bapaknya kalau ngajarin anaknya matematika, nih jawaban. 340 juta. Miliar. 340 miliar. Ustaz. Iya, 340 miliar. Bayangin. Dijanjikan ke sahabat nih ada 340 M. Di kafilah dagang yang hanya dikawal antara 40 sampai 50 orang. 40-50 orang. Pasukan Nabi SAW berapa? 300 belasan. Udah selesai. Yang ada dalam benak mereka, pulang bawa apa? Fulus, sudah bismillah. Tapi ternyata yang mereka hadapin adalah Abu Jahal. Mereka harus perang. Dan proses untuk perang Badar itu nggak tahu-tahu sahabat, oh bismillah, perang. Enggak, jamaah. Keluar dari zona nyaman itu nggak enak. Ketika kafilah dagang itu lepas,
yang datang 1000 pasukan. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, ashiru alayya ayyuhan nas, aku ingin pendapat kalian. Coba aku musyawarah sama kalian, apa yang harus kita lakukan? Karena benar-benar berubah jemaah. 340 M menjadi perang ini. Dan pasukan perang itu jangan ditanya mereka. Mereka siap perang, kalau yang ini siap menghadang kafilah dagang. Ashiru alayya ayuhan nas. Abu Bakar ngomong, ya, sahabat-sahabat muhajirin ngomong, Nabi tetap mengatakan ashiru alayya ayuhan nas, aku ingin pendapat kalian. Orang-orang Ansor berasa kayaknya kita yang dimaksud Nabi SAW. Sa'ad bin Mu'ad, sahabat Nabi yang tatkala meninggal dunia arsy Allah itu bergetar. Ya Allah. Kita merasakan getaran bumi, kita rasakan. Tapi gimana arsy Allah itu bergetar ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad? Bagaimana dia mengatakan kepada Nabi SAW, ka'annaka ta'nina ya Rasulullah, kayaknya engkau maksud kami ya Rasulullah. Nah, iya kalian, kata dia. Karena dalam perjanjian baiat itu, orang-orang Ansor itu berjanji akan membela Nabi SAW, akan melindungi Rasul SAW di tempat tinggal mereka, sebagaimana mereka melindungi istri-istri mereka, anak-anak mereka. Nabi khawatir SAW mereka fahami perjanjian itu hanya di dalam kota Madinah. Kalau di luar, enggak. Kata Sa'ad bin Mu'ad, ya Rasulullah, aman nabika, ya Rasulullah, kami sudah beriman sama engkau ya Allah. Kami sudah membenarkan engkau ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau besok kita bertemu dengan musuh, engkau akan tahu bahwasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang penyabar dan pemberani. Kalau engkau ya Rasulullah hendak menyeberangi lautan, kami semua akan berangkat bersamamu. Kenapa Nabi SAW mengatakan itu kepada para sahabatnya? Memang perlu mempersiapkan mental untuk perang ini. Menang apa kalah? Menang. Tapi tidak dengan kenyamanan. Rasul SAW berdoa angkat tangan sampai selendangnya jatuh. Abu Bakar di belakangnya mengambil tuh selendang, mengembalikan kembali ke pundak Nabi SAW. Nabi terus mengatakan, Allahumma, ya Allah, intuhlak hadhil isabah, ya Allah, kalau sahabat-sahabatku ini tewas hari ini, kalau mereka kalah hari ini, kalau mereka binasa hari ini, engkau nggak akan disembah lagi di muka bumi ini, ya Allah. Kayak gitu jemaah. Artinya perasaan seseorang, rasa takut dan tahu semuanya terjadi atas kehendak Allah, membuat dia jadi bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, setelah perang Badar, di sini kalau di buku yang antum lihat, Anda sebutkan peperangan-peperangan yang dihadiri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, 27 peperangan ya. Kalau dibagi 10, berarti tiap tahun ya hampir 3 kali beliau meninggalkan kota Madinah, berperang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kadang kala beliau kalah. Bayangin, di perang Badar itu mereka menang. Setahun kemudian terjadi perang Uhud. (700) melawan 3.000. Sebenarnya 1.000 melawan 3.000. Tapi yang 300 orang mereka nggak mau keluar dari zona nyaman. Jihad ini jemaah
zirwatu sanamil Islam. Benar-benar keluar dari semua kenyamanan. Engkau pulang bisa cacat seumur hidup. Dan sebagian sahabat cacat seumur hidup, jamaah. Ada yang tewas di medan perang, dimutilasi, jamaah. Dan itu terjadi di perang Uhud. Sebagian sahabat kupingnya dipotong, hidungnya dipotong, perutnya dibelah. Meninggal dunia. Anaknya jadi yatim. Istrinya jadi janda. Ya gimana kita yang habis dalam kenyamanan terus harus berhadapan seperti itu? Tapi Allah wajibkan 700 melawan 3000. Menang di awal. Kemudian mereka kalah. Pelajaran orang kalau menang terus, kapan dia belajar merasakan pahitnya kekalahan? Orang kalau sukses terus, kapan dia merasakan pahitnya bangkrut? Orang kalau kerja di tempat yang nyaman, kapan dia merasakan pahitnya di PHK? Jadi Allah sudah mengatur hidup ini begitu sempurnanya untuk maslahat hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Tapi perang Uhud, nanti ada perang Khandaq. Perang Khandaq itu benar-benar menakutkan. Kita nih kalau membaca sejarah, mungkin kita ingin menjadi pelaku sejarah itu. Ketika Hudzaifah bin Yaman berkumpul sama para tabi'in yang masih muda-muda, anak-anak muda ini ngomong, ya Allah, betapa indahnya dua mata itu yang melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang hidup bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu pemuda-pemuda ini mengatakan, kalau kami hidup di masa itu, kami akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka dikasih tahu, dulu ada orang-orang yang hidup di masa Nabi alaihi salatu wassalam dan Allah masukkan ke neraka. Abu Jahal melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab memandang Nabi alaihi salatu wasallam. Umayyah bin Khalaf, tokoh-tokoh melihat Nabi alaihi salatu wasallam dan tidak beriman. Dan kau alhamdulillah beriman. Dan kau tahu menakutkannya kita hidup bersama Nabi alaihi salatu wasallam ketika perang Khandaq di tahun ke-5 Hijriah. Itu dingin sekali dan tidak ada makanan. Antum bisa bayangkan ya, orang kedinginan itu mudah lapar. Tapi di saat dingin itu nggak ada makanan yang bisa dimakan. Perut Nabi alaihi salatu wasallam itu diikat sama batu, jemaah. Itu Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan double batu yang mengikat perut Nabi alaihi salatu wasallam. Di malam hari semua sahabat itu kedinginan, ya, Nabi sholat. Lalu Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, man ya'tini bi khabaril qaum, siapa yang mau pergi mencari informasi tentang kondisi musuh, dia akan bersamaku di surga, kata Nabi SAW. Kata Hudzaifah, satu pun nggak ada yang berdiri. Kondisinya menakutkan. Sampai 3 kali Nabi ngomong, gak ada yang berdiri, sahabat. Kedinginan mereka. Dan kondisinya menakutkan. Musuh itu 10.000 pasukan. Lalu Nabi SAW memanggil namaku. Qum ya Hudzaifah, fa'tini bi khabaril qaum, wala tuhdith hadathan. Hudzaifah bangun. Kata Hudzaifah, ketika namaku disebut, ya udah nggak ada, sudah berdiri sudah, karena sudah fardu ain. Udah berdiri Hudzaifah. Kata Hudzaifah, ketika aku berdiri, aku seperti keluar dari sauna, hangat badanku. Tapi ujiannya ada, gitu. Diuji dulu. Hudzaifah berangkat pulang. Ketika sampai kedinginan lagi Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, ada kondisi yang menakutkan. Akhirnya musuh yang menakutkan ini dapat dikalahkan pada bulan Ramadan di tahun ke-8 Hijriah, Fathu Makkah. Itu benar-benar
Allah menyebutkan inna fatahna laka fathan mubina. Itu benar-benar satu hal yang sangat menyenangkan buat para sahabat Nabi. Selesai sudah. Musuh bebuyutan mereka udah selesai, pulang ke Madinah. Mereka menikmatin kota Madinah. Bahkan Nabi SAW mengatakan la hijrata ba'dal fath. Nggak ada lagi hijrah, udah nggak ada hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, nggak ada. Mekah sudah menjadi negeri Islam. Istirahat. Pada saat para sahabat Nabi sedang menikmatin kemenangan mereka, tahu-tahu di bulan Rajab tahun 9, itu tahun ke-8 ya, itu terjadi tahun 8, di tahun ke-9 Allah suruh berangkat perang ke Tabuk. Mereka baru menikmati. Mereka pikir selesai. Nggak boleh kalian lama-lama. Santai di kota Madinah. Allah perintahkan mereka untuk berangkat menuju ke Tabuk yang jaraknya kira-kira 700 km dari kota Madinah. Kalau perang Khandaq di musim dingin, mereka berada dalam kota yang tidak ada makanan. Ini perang Tabuk, perang terakhir yang dihadiri Nabi SAW. Ternyata di perang itu kondisinya musim panas, di saat orang nggak kepingin keluar rumah. Ketika melihat buah-buah kurma udah pada mateng ya, mereka maunya di bawah-bawah pohon kurma bersama keluarganya, bersama istrinya. Ternyata Allah suruh mereka berangkat. Nggak siap berangkat, nggak siap. Orang kalau biasa nyaman untuk berjuang, sulit dia berjuang. Makanya sampai ada istilah mengatakan, dia anaknya orang kaya itu akan tumbuh besar jadi lemah karena dia biasa enak. Dia nggak akan seperti bapaknya yang berjuang dahulu. Di para sahabat Nabi berat sekali meninggalkan kota Madinah. Coba antum lihat di halaman 10. Allah sebutkan di surat Taubah ayat 38 ini. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, malakum, mengapa kalian, ada apa sebenarnya sama kalian ini yang kemarin ikut perang Badar, ikut perang Uhud, ikut Khandaq, ikut Fathu Makkah, yang kemarin berjuang menegakkan kalimat Allah Azza wa Jal, sekarang kok loyo gini? Malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah itsaqaltum ilal ard. Kenapa kalian apabila dikatakan kepada kalian berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kalian merasa berat, ilal ard, berat, condong ke bumi, seakan-akan ada magnet yang menarik dia untuk tidak bangkit. Itsaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Oh, kalian udah seneng sama kehidupan dunia ini, kalian udah puas dengan kenyamanan dunia ini, lupa sama akhirat kalian. Lupa. Orang kalau sudah terlalu nyaman lupa sama akhirat. Makanya kenapa Allah datangkan musibah, Allah datangkan bala, supaya kita ingat ini bukan tempat tinggal jamaah, bukan. Jangan sampai antum di posisi merasa nyaman dengan kursi antum, nyaman dengan pertanian antum, nyaman dengan peternakan, dengan usahanya, selesai. Itsaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Wallah, sedikit kenikmatan dunia dibandingkan di akhirat. Mujahid Ibn Jabr ketika menafsirkan ayat ini, dia mengatakan ini yang artinya itulah saat mereka diperintahkan untuk berangkat ke Tabuk. Setelah penaklukan Mekah, setelah perang Taif, dan setelah perang Hunain,
Mereka diperintahkan untuk berangkat di musim panas ketika pohon kurma sedang berbunga lebat, buah-buahan telah matang dan naungan sangat dinikmatin. Sungguh berat bagi mereka untuk berangkat. Berat, jemaah. Berat. Ada sahabat Nabi yang terlambat berangkatnya. Kalau nggak salah namanya Abu Khaythama. Abu Khaythama ini dia mau berangkat. Suatu hari dia datang ke kebun dia. Iya, dia datang ke kebun dia. Dia berdiri, dia punya 2 istri. Istrinya ini sudah menyiapkan tempat yang indah sekali, jemaah. Ada air, ada kurma, ya. Dia berhenti di pintu itu melihat. Apa Khaythama, kata dia, engkau mau bersenang-senang di sini, di bawah pohon kurma, dengan makanan yang sudah disiapkan, dengan 2 istri yang cantik yang sedang melayani dia. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil har. Rasulullah kepanasan di sana, kata dia. Enggak. Aku nggak akan masuk ke tempat ini. Dia ngomong sama istrinya, siapkan kudaku, aku mau berangkat. Subhanallah, jemaah. Siap seperti itu ya. Ketika ingat sama akhirat, siap, kata jemaah. Wallah, kenikmatan dunia ini sedikit sekali. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam berada di Tabuk, beliau melihat ada satu orang yang datang, jemaah. Dengan ontanya, bukan kuda, dengan ontanya. Dilihat sama Nabi SAW. Qun Aba Khaythama. Mudah-mudahan ini Abu Khaythama. Betul Abu Khaythama. Maka kita benar-benar harus sadar. Tatkala kita mengorbankan dunia kita, kenyamanan kita, kesenangan kita buat akhirat, Allah akan kasih yang lebih baik, ya. Nabi SAW ini pernah bertanya kepada Dhahhak bin Sufyan al-Kilabi. Di halaman 11 antum lihat hadis ini. Ya Dhahhak, ma ta'amuka? Dhahhak, apa makananmu Dhahhak? Kita bentar lagi akan masuk ke bulan Ramadan. Kita akan mulai mengontrol nafsu kita. Dan ternyata kita mampu untuk tidak makan. Mampu kita. Dan ternyata kita mampu untuk tidak mendatangi istri kita sendiri. Gimana antum melakukan zina dengan orang lain? Ada orang-orang seperti itu, padahal dia jaga. Nabi tanya sama Dhahhak, ma ta'amuka alaihi salatu wassalam? Jawab Dhahhak, al-lahmu wal-laban. Daging sama susu. Ini orang fulus kayaknya, jemaah. Lalu beliau tanya, ila ma yasir? Lalu jadi apa? Jadi apa tuh makanan yang kau makan? Yang kalau kita lihat makan stik jamaah, ya, minumnya susu, susunya susu kurma, tambah apa lagi, dia lihat, ya Allah enaknya. Nabi bertanya, jadi apa tuh? Dhahhak mengatakan, ila ma alimta ya Rasulullah. Makanan itu menjadi sesuatu yang kau sudah tahu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Inna Allah Azza wa Jal daraba ma yakhruju min ibni Adam mathalan lid dunya. Yang keluar dari manusia di toilet itu, di WC itu, itulah dunia. Walaupun dihiasi, kita terpesona melihat dunia, jemaah. Lihat anak kesini melihat, ya Allah, lihat mobil-mobil yang bagus, lihat gedung yang bagus, lihat hotel-hotel yang tinggi. Akan jadi apa? Seperti itu. Lalu kita mati-matian mencari dunia ini. Akhirnya para sahabat Nabi itu ditegur sama Allah. Di halaman 12 ya, lanjutan At-Taubah tadi, ya, ayat 39. Allah memberikan ancaman yang menakutkan bagi mereka yang tidak mentaati perintahnya. Illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir.
jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksamu dengan siksa yang pedih dan menggantimu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberikan mudarat kepada Allah sedikit pun, nggak bisa. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah ingatkan nih, sebagian kita mungkin merasa punya peran dalam dakwah. Kalau bukan karena ana nggak jalan nih dakwah, ana yang berusaha dari awal, ana yang berupaya, ana yang berkorban. Allah katakan di ayat selanjutnya, illa tansuruh, jika kamu tidak menolongnya, yakni Nabi Muhammad SAW, faqad nasarahullah, Allah udah nolong dia. Ingat kejadian hijrah, siapa yang nolong beliau? Mana penduduk Madinah pada waktu itu? Mana orang-orang Ansor? Mana orang-orang Muhajirin? Tidak ada. Allah bisa menolong Nabi SAW tanpa adanya kalian, dan Allah bisa menggantikan kalian dengan kaum yang lain. Maka tolong kita tahu diri ya, ahibati fillah. Kalau bicara zona nyaman, ya apa sih artinya zona nyaman? Di halaman 15 ya, zona nyaman itu disebutkan kondisi mental. Jadi kondisi apa? Kondisi mental, di mana seseorang mengoperasikan rutinitas sehari-hari dengan sedikit kecemasan dan tantangan. Udah dia menikmatin hidupnya, dia menikmatin rutinitas itu dan tidak pernah mau berubah. Ana pernah berjumpa dengan seorang yang sholat 5 waktu di masjid di tahun 93. Di saat masjid itu hanya ada sholat Jumat, dan kalau sholat fardu itu kadang-kala cuma muadzin sama imam, mungkin 1-2 orang. Ana lihat ada satu orang, tiap hari dia naik sepeda ke masjid, naik sepeda ke masjid. Ana tanya, bang, abang kenapa kok rajin ke masjid tadi? Dia ngomong, iya Syafiq, kata dia, ana ini tiap hari kerja ke pasar. Pulang dari pasar, dia jual ikan. Ana jual ikan, selesai dapat duit, ana pulang ke rumah, besok seperti itu, lusa seperti itu, tahun depan seperti itu. Terus ana tanya, apakah memang gini kita diciptakan gitu loh? Apakah untuk ini gitu loh? Ana mikir ya. Akhirnya mulai dia ngaji. Dia baca beberapa majalah, dia mulai dengar, ternyata kita itu diciptakan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang namanya orang berlomba-lomba itu nggak ada berhenti ya. Sudah ana sampai sini, nggak ada. Besok lagi kita berlomba, terus berlomba. Maka dia rajin ke masjid, dan dia termasuk yang memotivasi ana untuk hijrah. Karena pesantren kita pada waktu itu ya pesantren ya koboi juga lah. Kita musik, drum band, macam-macam sudah. Tapi alhamdulillah akhirnya kita tahu bahwasanya hidup itu untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Bahaya zona nyaman apa sih? Ketika kita berlama-lama di zona nyaman, antum sekarang mungkin sudah merasakan, alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha udah jalan, istri ana solehah, anak-anak ana semuanya baik, dan subhanallah ya, ana ketemu beberapa keluarga yang sukses. Ada aja ujian mereka. Punya anak umpamanya 4, ada 1 yang mengeluarkan orang tuanya dari zona nyaman. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya masya Allah anak-anaknya. Tapi ada yang Umar harus mengeluarkan effort lebih ngurusin anaknya. Abu Bakar As-Siddiq sama. Ada yang harus dia urusin jamaah. Memang itulah, kita memang harus keluar dari zona nyaman, dan Allah sudah menetapkan hal itu sebenarnya. Tapi sebagian kita nggak sadar. Nih kalau kita baca di halaman 18, tidak ada ruang untuk tumbuh dan berkembang. Dia cenderung sudah maunya seperti stuck dia di sana sudah.
Kalau bicara ibadah, ya alhamdulillah. Dia ibadahnya Senin Kemis. Alhamdulillah. Puasanya Senin Kemis umpamanya. Tapi ada orang yang mau naik. Anak Senin Kemis sudah 10 tahun Ustaz. Apa nggak bisa anak nambah? Loh bisa nambah. Tambah ibadahmu. Dan kita akan melihat bagaimana para salafus soleh ketika masuk bulan Ramadan, dia di luar bulan Ramadan hatam Quran tiap 7 malam. Tiap 7 malam hatam Quran. Masuk bulan Ramadan, dia tetap mau 7? Enggak. Udah biasa 7 itu. Maka masuk bulan Ramadan dia ganti. Tiap 3 malam dia hatam Quran. Masuk 10 hari terakhir tetap 3 malam? Enggak, tiap malam dia hatam Quran. Jadi memang terus tumbuh berkembang seperti itu. Tapi ketika antum mau nyaman, ya udah, antum nggak akan pernah tumbuh berkembang. Alhamdulillah, anak seperti ada orang yang 50 tahun nggak pernah sholat di masjid kecuali sholat Jumat. Antum merasa nggak ada pertumbuhan, dia cuma kayak gitu aja. Ngaji juga nggak pernah ya. Dan di sini ada ungkapan ya. Anda dapat ungkapan ini dari Sohib dari Suria. Dia mengatakan dulu waktu kita ngobrol, al-faqru ummul ibtikar, kata dia. Kefakiran itu sumber inovasi, kata dia. Makanya orang-orang yang berada dalam kesulitan, dia berpikir bagaimana aku keluar dari kesulitan ini. Tapi yang berada di zona nyaman, menurut dia sudah nyaman, dia akan tetap seperti itu aja. Ahibati fillah, Allah ketika cinta sama hambanya, ditambah rizkinya, apa dikasih bala? Bapak-bapak, hah? Bisa dua-duanya. Kasih mic-nya sama kasih hadiahnya, mana ini ya? Yang ini yang depan ini. Nah, siapa nama itu? Salman, Ustaz. Salman. Taib Salman. Jadi menurut Salman, orang kalau dicintai Allah bisa dikasih kekayaan, bisa dikasih musibah dan bala. Nah, gitu. Iya. Setuju antum semua? Nah, apa dalilnya? Pengalaman? Kurang lebih gitu. Iya. Jadi tahu dari mana Allah cinta sama Salman tuh, anak tanya. Ketika fulusnya banyak, oh, alhamdulillah Allah sedang cinta sama anak. Gitu. Enggak yang dirasakan Salman? Iya. Iya. Kayaknya Allah cinta sama anak. Apa? Alhamdulillah usahanya lancar Ustaz. Masya Allah. Fir'aun lancar usahanya. Qarun lancar usahanya. Baik, barakallahu fiikum. Kasih adanya buat Salman. Nah, kita lihat nih jamaah. Di halaman 19 ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, mana hadiahnya? Udah dikasih hadiahnya. Kasih minuman aja antum. Kayak ada emas dari 2 kilo mau dibagikan. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum. Faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, niscaya Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Kasih bala sama Allah. Maka barang siapa yang ridha dengan ketetapan Allah, maka Allah akan ridha kepadanya. Dan barang siapa yang marah, maka Allah pun akan marah kepadanya. Apa yang dikatakan Salman tadi ada benarnya. Tapi hukum asalnya, orang itu kalau Allah cintai, Allah keluarkan dari zona nyaman dia. Karena kalau orang keluar dari zona nyaman itu akan berpotensi kembali kepada Allah dibandingkan dengan orang yang dikasih nikmat berlimpah ruah.
Orang kalau kasih nikmat terus, kadang-kala dia jadi mengatakan, oh kayaknya Allah cinta sama anak. Belum tentu. Ketika nikmat itu ternyata mengantarkanmu kepada ketaatan kepada Allah, insya Allah itu jadi cinta Allah. Bukan karena hartanya, tapi karena engkau memanfaatkan harta itu dalam ketaatan kepada Allah. Ana ketemu dengan salah seorang yang usahanya lancar, sukses lah. Dia ngomong sama ana, waktu itu debat urusan jenggot ya. Dia ngomong, Syafiq, Allah itu cinta sama ana. Berat ini jamaah. Allah cinta, mengklaim Allah cinta itu berat. Dia mengatakan Allah cinta sama, apa buktinya? Ini usaha ana lancar, rizki ana masya Allah, dulu ana susah hidupnya, sekarang lancar. Maka kita harus memiliki standar cinta Allah itu seperti apa. Bukan rizki yang lancar, tapi lebih kepada bala sebenarnya. Orang kalau rizkinya banyak, kemudian dia banyak berdoa, insya Allah. Tapi ada orang yang ketika rizkinya banyak, nggak lagi di soft pertama dia. Coba lihat teman-teman, tadi kalau kita lihat ya, potongan video di awal tadi, kita suruh mengingat bagaimana tatkala kita hijrah. Biasanya orang ketika awal hijrah itu, ya Allah, semuanya habis. Tidak ada lagi yang dia harapkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia lebih suka sholat malam, dia lebih suka sholat duha. Ketika datang kajian nggak pernah telat. Kenapa? Karena lagi susah. Nggak ada yang dia urusin, sudah bismillah soft pertama lah. Tapi ketika sudah Allah bukakan rezekinya, boleh jadi dia jadi imam buat orang-orang masbuk. Jangan di belakang dia. Semua kawannya yang masbuk, dia imamnya, imamul masbukin. Kenapa? Karena rezekinya sudah bertambah. Tapi intinya di ayat di hadis ini pun Rasul SAW menceritakan, faman rodiya, barang siapa yang ridho dengan ujian bala yang Allah turunkan tadi, maka Allah akan ridho sama dia. Tapi ternyata ada orang yang dicintai sama Allah tapi menolak cinta Allah. Dia merasa kecewa sama Allah. Ya Allah, aku ini sudah umroh tiap tahun, aku sodako nggak pernah bakhil, ya Allah, kenapa engkau kasih bala aku, ya Allah. Kecewa dia sama Allah SWT. Allah murka sama dia. Padahal ketika Allah mengeluarkan dia dari zona nyaman untuk hidup susah, itulah tanda cinta Allah kepadamu, supaya orang ini berkembang. Bagaimana bacaan la haula wala quwata yang biasa dia baca, dari 100 jadi 1000 dia baca. Bagaimana sholat sunnah dia yang sebelumnya tidak khusyuk, dengan Allah kasih bala jadi lebih khusyuk. Dan ana yakin semua pernah merasakan sholat khusyuk. Kapan? Kapan Salman? Ketika banyak fulusnya? Enggak. Ketika kena bala, ya Allah nikmatnya. Apa kita harus nunggu bala lagi supaya sholatnya khusyuk? Tapi yang jelas tadi, itu jadi tanda cinta Allah, maka Allah keluarkan orang itu. Nih di hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asi, fa inna dzalika minhu istidraj." Bila kamu melihat Allah memberi seorang hamba perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj. Istidraj. Nih, Nabi kemudian membacakan firman Allah, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Bala itu peringatan, sakit. Anak punya kuku ini ada darah hitamnya. Anak kemarin ya sedang nulis buku ini, maka alhamdulillah ya, akhirnya anak sadar. Anak ketika itu mau motong baut, anak ambil palu, sudah sekali dua kali, yang ketiga anak pukul keras jamaah, jempol anak yang kena jamaah, bedak
Ya Allah. Ana ngomong, engkau harus keluar dari zona nyaman. Iya ya Allah. Ana ngomong, ya Allah. Kenapa? Karena ana tahu ana banyak dosanya gitu loh. Ketika orang berbuat dosa dengan jempolnya, nih jempol juga berbuat dosa sekarang. Kemudian kita nggak diperingatkan sama Allah, malah rezekinya dibikin lancar seperti yang dibacakan di ayat ini. Ketika mereka lupa dengan peringatan-peringatan yang Allah berikan, dikasih bala tetap maksiat, dikasih musibah tetap dosa dia lakukan, maka ternyata musibahnya berhenti. Diberhentikan musibah sama Allah. Terus dikasih rizki sama Allah. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Semua mimpi dia jadi kenyataan. Cita-cita dia diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai tatkala dia sudah senang, benar-benar berada di zona nyaman, Allah cabut nyawanya. Hilang semua kenyamanan dia, jemaah. Hilang. Dan posisi dia belum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tadi tatkala engkau keluar dari zona nyaman, ini nikmat sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada sebagian salafus saleh itu, kalau setahun dia nggak sakit, dia takut. Ya Allah, jangan-jangan aku sudah ditinggal sama Allah SWT. Ditinggal. Tapi jangan minta bala antum ya. Antum jangan minta bala. Kemudian yang kedua, bahaya zona nyaman ini lemahnya tawakal dan semangat berdoa serta hilangnya kemampuan mengatasi ketidakpastian. Nah, orang itu akhirnya tawakal dengan diri dia, tawakal sama usahanya, tawakal dengan tabungannya. Oh, alhamdulillah, anak punya kebun sawit 2000 hektar, anak punya ini, insya Allah untuk berangkat umroh aman, untuk ini aman. Dia berada di tempat itu. Maka kalau kita lihat nih di Al-Alaq ya, Allah mengatakan di ayat 6 dan 7, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Dia menikmatin hidupnya. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai umat manusia, kalian semua fakir. Kalian gak punya apa-apa. Perasaan kita itu gak punya, mengatakan semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, itu membuat kita tidak congkak. Tapi ketika orang sudah berada di usaha yang matang, dia kan takut kan, aku mau buka usaha lagi takut bangkrut lah. Padahal sebenarnya ketika dia buka usaha baru, di sini dia kembali berdoa. Dia kembali, ya Allah ya, mudah-mudahan sukses ya, mudah-mudahan. Dia tanya, dia minta nasihat, Ustadz, anak ini buka usaha baru, ini tuh tujuannya apa? Insya Allah akhirat ya. Ada resiko gagal, ada. Maka di situ dia akan kembali berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat nih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Tirmidzi ya. Beliau mengatakan badiru bil a'mali sab'an. Bersegeralah kalian beramal soleh sebelum datangnya 7 hal. Hal tantadziruna illa faqran munsian. Apa sih yang kalian tunggu? Kalian nunggu apa? Nunggu kefakiran yang membuat lupa. Sekarang yang sukses, bisa nggak dia fakir dalam 1 malam? Jamaah, dalam 1 malam, jangan 1 malam Musa, 1 jam Allah akan hilangkan kalau Allah berkehendak. Au ghinan mutghiyan, atau kekayaan yang membuat kalian melampaui batas. Sebagian kita ini beramal, iya nanti insya Allah, iya nanti insya Allah, kalau anak punya fulus anak akan sodako, anak akan bantu. Dia ngomong nanti. Kaya, lupa dengan semua yang dia katakan dahulunya. Maka segera amalkan sudah. Walaupun uangmu sedikit, bisa beramal. Au marad dan mufsidan, atau penyakit yang merusak. Nih yang sehat sekarang. Kemarin ada salah satu jamaah umroh kita, sehat, masih muda, umur 28 tahun kalau nggak salah jamaah.
Dia umroh sama keluarganya, sama istrinya. Sampai sini stroke, meninggal dunia. Kita nggak boleh merasa, oh ana masih sehat ya. Kalau Allah mau kasih penyakit, Allah kasih penyakit dalam satu waktu. Aw haraman mufannida, atau nih yang masih muda nunggu masa tua ya nanti Ustaz. Ana kalau tua insyaallah ana akan memakmurkan masjid. Aw mautan mujahizan, atau kalian nunggu mati. Yang mati kalau datang dia tiba-tiba dan memutuskan segala kenikmatan. Awid dajjal, atau kalian nunggu dajjal baru mau beramal. Fasyarru ghaibin yuntadhar awis sa'a fas-sa'atu adha wa amar, atau kalian menunggu kiamat. Maka ahibati fillah, antum tahu bagaimana cerita Qarun, yang orang-orang kepingin seperti Qarun. Aduh, Qarun ini nyaman hidupnya. Kaumnya Nabi Musa ketika melihat Qarun berjalan ya dengan memamerkan segala kemewahan dia, apa yang dikatakan oleh kaumnya? Mereka mengatakan, wa qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya, di halaman 22 ya, di ayat 79 surat Al-Qasas, mereka mengatakan, ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin azim. Mereka mengatakan, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Dia itu benar-benar beruntung hidupnya. Qarun melampaui batas. Kemudian Allah benamkan dia ke dalam bumi ini. Baik. Kemudian di halaman 27, di antara Masya Allah, Allahumma sayyiban nafi'annya, terbatasnya peluang. Dalam zona nyaman, manusia cenderung mengabaikan peluang baru dan potensi yang ada karena dia takut dengan resiko kerugian yang mungkin terjadi. Oleh karena itu dia memilih untuk tetap di tempat. Apa kata Nabi SAW? Idza sa'altumullah fas'aluhul firdausal a'la, dalam riwayat lainnya, fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Apabila kalian memohon kepada Allah, maka mohonlah surga Firdaus, karena ia adalah surga yang terletak paling tengah dan paling tinggi, artinya paling indah surga Firdaus ini. Sebagian mahasiswa itu yang anak ajar, dia mengatakan, Ustaz, yang penting anak lulus. Kenapa? Dia nggak mau belajar, sudah yang penting anak lulus cukup buat anak. Dia nggak mau jadi juara 1, juara 2, juara 3. Enggak. Anak yang penting lulus. Biasanya orang yang seperti ini nggak lulus, karena targetnya cuma lulus. Akhirnya dia nggak lulus. Tapi kalau antum targetnya Firdausal A'la, memang antum harus keluar dari zona nyaman lagi. Aduh, kalau surga Firdaus berat kayaknya Ustaz. Antum ajak lain cari surga Firdaus. Ana di pelataran surga nggak apa-apa. Antum lihat orang-orang seperti itu. Diajak sholat berjamaah ke masjid, dikatakan Bismillah lah, yang penting sah sholatnya. Masjid 27 loh. Ana ridho Ustaz, 1 nggak tamak ana Ustaz. Tadi orang-orang yang nggak mau keluar dari zona nyaman, bahaya tadi. Dia kemudian nggak bersemangat gitu. Untuk padahal peluang itu ada, semua punya peluang untuk masuk surga Firdaus A'la. Orang di surga itu ada 2 golongan. Ashabul yamin atau ashabul maimanah, dan as-sabiqun as-sabiqun. Sebagian kita itu ya sudahlah Ustaz, kayaknya anak nggak mungkin jadi as-sabiqun. Karena antum tahu, anak kalau jadi as-sabiqun ya mau nggak mau anak harus banyak melakukan ketaatan, berlomba-lomba dalam ketaatan. Maka jangan pernah merasa cukup dengan yang antum ada sekarang. Nih, berkaitan dengan peluang bisnis jamaah ya. Umar bin Khattab itu berusaha mengeluarkan sahabat-sahabat dari zona nyaman dalam urusan dunia. Umar bin Khattab ini pernah bertemu dengan seseorang, Abu Dhubyan.
Dulu negara itu ngasih santunan jemaah. Sejak di zamannya Umar bin Khattab, karena banyak harta di Baitul Mal, itu dikasih santunan semua orang. Dikasih santunan. Orang-orang khususnya yang ada di Madinah ya, mereka yang berjuang di awal, yang lahir pun dikasih santunan. Ditanya nih Abu Dhobyan, per tahun yang mereka dikasih ya. Ya Abu Dhobyan, kam ata'uka? Abu Dhobyan, berapa tunjanganmu yang diberikan negara sama engkau? Semoga suatu saat negara kita bisa memberikan tunjangan, ya, bukan menarik dari rakyatnya, tapi memberikan kepada rakyatnya. Katanya 2.500 dirham. 2.500 dirham itu 250 dinar. Berapa juta? Coba, yang cepat ngitungnya kasih hadiah. Nah, 250 dinar. Nah, jamaah, anak sebagian sudah mulai merem jamaah, ya Allah. Tapi kalau urusan fulus, bismillah, ngitung dia fulus. Padahal bukan fulusnya dia. Nah, berapa? Bismillah. 10 juta. Ya Allah, jahat banget tentu. Mana? 425 juta Ustaz. Berapa? 420. 420 ribu juta. 425 juta. ngitungnya gimana? 250 dikali salah. Apa Ustaz? Salah. 250 kali. Nah, mana mic-nya yang sana? Yang deket mic aja di situ. Ya, itu tuh mic-nya. Nah, 1,8 miliar Ustaz. gimana? 1,8 miliar. Gimana ngitungnya? 250 dikali 4,25 dikali 1.700.000. Allahu Akbar. Berapa? 1,8 M. 1,8 M itu tunjangan dari negara. Antum bayangin jamaah, Islam seperti apa pada waktu itu jamaah. Rakyatnya ini dikasih, itu rakyat yang biasa. Ada lagi yang sahabat-sahabat yang anu dikasih lebih banyak lagi. Keluarga Nabi dikasih lebih lagi jamaah. Tiap tahun 1,8 M. Berarti tiap bulan berapa dia dapat? Allahu Akbar ya. Semoga itulah Islam jamaah. Indah Islam ini jamaah. Orang yang dapat duit segitu, ya dia hidup nyaman lah, nggak perlu kerja kata dia, sudah tidur-tiduran, nanti dapat fulus lagi. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Aba Dhobyan, ittakhid minal harthi was-sabyai min qabli an taliyakum ghilmatu Quraisy la yu'addul ata'u ma'ahum malan. Abu Dhobyan, carilah penghidupan dengan cara bertani, beternak, sebelum datang masa kepemimpinan bocah-bocah Quraisy yang tidak memberikan tunjangan kecuali sedikit. Subhanallah. Sekarang ini sering kita dapat video ya, potongan video. Jadi orang kalau mengandalkan gajinya itu seperti orang yang tenggelam berdiri ya, dia keluar sedikit, keluar sedikit. Ternyata Islam mengajarkan loh, antum harus punya usaha lain. Memang antum sudah punya pemasukan. Ustaz, apa itu bukan ambisi dunia? Oh, ambisi itu urusan hati. Ambisi antum tetap harus akhirat. Antum punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua, memberikan nafkah kepada anak-anak ya, membantu dakwah ini. Jadi memang beresiko, iya beresiko. Duit 18 M itu kalau dibelikan kambing jemaah, kalau satu kambing harga 2 juta, dapat berapa? Dapat 900 ekor kambing. Kalau tiap kambing beranak 2, jadi berapa? Jadi 2.700 ekor.
Iya kalau antum bicara untung. Kalau mati separuhnya Ustaz. Mati. Anak piara kambing. Allahu Akbar. Ustaz mati Ustaz satu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini di awal-awal jamaah. Nah besok lagi Ustaz itu lahir tapi ibunya mati Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya orang kandang ini, Ustaz ana nggak cerita sama Ustaz lagi ya. Ustaz nggak sakit hati. Karena banyak mati jemaah dan membuat kita juga sebenarnya membuat kita lebih dekat sama Allah gitu loh. Tadi yang kita bicarakan. Jadi keluar dari zona nyaman ketika Abu Dhubyan ini beternak. Resiko kematian itu ada. Gagal itu ada. Penyakit datang itu ada. Kalau pegang duit 1,8 M, tenang lah, sebulan berapa sudah cukup lah gitu kan. Tapi sama Umar disuruh keluar. Karena nggak tahu loh apa yang akan terjadi nanti, kok nggak tahu. Sedangkan kita disuruh berusaha. Dan Allah akan hitung sebagai ibadah ketika engkau berusaha untuk memberikan nafkah. Ana pernah gagal dalam beternak. Ya hilang duit itu. Kemudian bertani. Kita ini terinspirasi dengan hadis Umar ini jemaah ya. Ada teman Ustaz, kita tanam bawang Ustaz. Harganya lagi bagus. Bismillah. Sudah, Anda ingat 100 juta waktu itu jemaah. Fadhal. Sudah dia belanjakan, dia catat semuanya. Panen, alhamdulillah panen. Dapat 48 juta jemaah. 100 juta jadi 48 juta, belum capeknya, belum lelahnya, tapi 48 juta itu banyak doa di situ. Banyak doa kita. Terus minta sama Allah, alhamdulillah. Walaupun dapat 48 juta, tapi orang harus keluar dari zona nyaman. Terus nanti usaha lagi, usaha lagi, usaha lagi, tapi tetap usaha pakai ilmu. Karena sebagian ikhwan kita keluar dari zona nyaman, dia mau usaha tanpa ilmu akhirnya berantakan hidupnya dia. Nah, tetap perlu ilmu, perlu pendampingan seperti itu. Dan banyaklah, saya rasa sebagian kita pernah merasakan itu. Jangan pernah berhenti. Engkau jangan merasa, oh udah cukup. Oh, enggak, Umar menyuruh orang berusaha. Dan bagaimana para sahabat Nabi ketika mereka bekerja, ya ada yang jadi pegawai. Enggak semua sahabat itu pengusaha, ada yang jadi pegawai di antara mereka, tapi mereka juga punya usaha lain. Umar bin Khattab ngembala kambing ya bang, atau ngembala onta dia. Umar melakukan itu. Taib yang keempat bahaya zona nyaman ini adalah potensi penyesalan di masa depan. Karena jemaah, semua orang yang berakal itu bersepakat. Insya Allah antum semua yang ada di tempat ini juga sepakat. Kalau antum berakal sehat. Apa kesepakatannya? Annan na'im la yudraku bin na'im. Bahwa kenikmatan tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Nggak bisa. Nggak ada. Orang senang dengan kesenangan itu nggak ada. Wa man athara raha fatathur raha. Barang siapa yang lebih mementingkan istirahat. Kita lihat ya, anak-anak muda sekarang ini sedikit-sedikit healing apa antum? Healing bah, mau healing kemana? Emangnya apa yang sedang dirasakan? Sedikit cobaan sudah berat dia rasakan. Orang yang biasa hidup senang, dia akan kehilangan hidup istirahat, hidup santai, dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Maka sih disebutkan, mungkin yang paling berbahaya dari semua alasan dari bahaya hidup di zona nyaman ini, potensi munculnya penyesalan di masa depan. Ketika seorang merenungkan kembali hidupnya, dia mungkin akan menyesali kesempatan yang telah dilewatkan atau keputusan untuk tetap berada dalam zona nyaman yang membuat dirinya merasa terhambat. Penyesalan ini bisa menjadi beban emosional yang berat di masa yang akan datang. Dia akhirnya kenapa? Ya sudah, katakan qadarullah wa masya'a fa'al seorang muslim ya. Karena memang ada dua nikmat yang sering kita lupakan, dilalaikan. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kita lihat bagaimana penyesalan orang yang tidak bersedekah. Dia kepingin kalau ditunda umurnya untuk dapat bersedekah.
Bagaimana orang-orang yang ada di neraka, mereka minta dikeluarkan dari api neraka. Karena mereka selama hidup, ya bersenang-senang aja gitu. Lupa dengan tujuan hidup mereka. Ahibati fillah. Nabi alaihi salatu wassalam ketika menyebutkan penyebab kehinaan umat Islam. Kenapa kok umat Islam dibantai, dibunuh? Tidak ada yang bergerak. Mereka hanya bisa menonton. Salah satu penyebab utamanya adalah memang mereka hidup di zona nyaman. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, "Idza tabayatum bil 'ina." Kalau sistem jual beli kalian adalah ina, riba yang terselubung. Udah kalian menikmatin sistem itu. Waraditum bizar, kalian senang dengan peternakan kalian ya. Wa khatum adznabal baqar, dengan usaha kalian udah senang. Dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kepada kehinaan. Nggak akan dicabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Tatkala kembali kepada agama, ya kalian akan keluar dari zona nyaman itu. Kita akan mengatakan ini nggak boleh, ini haram ya. Harusnya kayak gini, harusnya kayak udahlah kayak yang dulu, nggak bisa aja. Kita benar-benar harus keluar dari zona nyaman, dan kita akan bicarakan di sesi yang kedua bagaimana agar kita dapat keluar dari zona nyaman. Barakallahu fiik. Anda lihat waktunya sudah habis.